Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Provinsi Nusa Tenggara Barat kelas 1 kelompok C akan memaparkan tentang rancangan kegiatan berbasis kekuatan nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, anggota kelompok C, cendekia, cerdas, ceria. Yang pertama, Bapak Ahmad SPDI, Guru SDN 55 Kota Bima. Yang kedua, Sri Wahyuningsi SE, Guru SMA Darul Furqon Kota Bima. Yang ketiga, Bapak Yusuf Salanuari Aspandi SPD, Guru SDN 14 Ampenan Kota Mataram. Kelompok C didampingi oleh fasilitator keren, yaitu Bapak Dr. Abdul Munir MPDI. Selanjutnya, pemaparan nilai dan peran guru penggerak yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ahmad SPDI. Nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak kepada murid, di mana seorang guru sebagai pendidik dan pengajar hendaknya memberikan kebebasan belajar kepada peserta didiknya dalam mengembangkan potensi, minat, bakat, dan karakter dari peserta didik melalui pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemauan dan kesiapan peserta didik. Yang kedua, nilai mandiri, yaitu seorang guru dituntut untuk menggali potensi yang ada di dalam dirinya dan terus mengembangkan potensi itu untuk media pembelajaran, baik kompetensi sosial, kompetensi kognitif, kompetensi profesional, sehingga mampu untuk membuat media-media pembelajaran yang interaktif yang nantinya akan diterapkan kepada peserta didiknya. Yang ketiga, nilai kolaboratif, yaitu kemampuan seorang guru bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dengan komite sekolah maupun dengan siswa, menjalin komunikasi yang baik di dalam menciptakan suasana belajar yang efektif dan efisien, sehingga minat, bakat, dan potensi yang ada di dalam diri siswa akan mudah dicapai. Yang keempat adalah nilai inovatif, yaitu mengembangkan ide-ide baru, karya-karya baru untuk media pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Nilai yang kelima, reflektif. Setelah melalui tahapan-tahapan pembelajaran, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang guru penggerak adalah mengevaluasi setiap kegiatan pembelajarannya, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir, mencari kelebihan dan kekurangan dari kegiatan tersebut. Untuk kelebihannya dipertahankan dan ditingkatkan, dan untuk kekurangannya mencari solusi terbaik sehingga kedepannya akan dapat menciptakan
suasana pembelajaran yang lebih baik. Bapak Ibu CGP hebat, selanjutnya peran guru penggerak. Pertama, sebagai pemimpin pembelajaran. Menjadi seorang leader dalam sebuah komunitas pembelajaran, maka harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi kepemimpinan, merangkul, memotivasi, dan menjadi teladan bagi guru dan warga sekolah yang lain. Yang kedua, sebagai pendorong kolaboratif. Guru hendaknya menjadi garda terdepan, menjalin komunikasi dengan bawahannya, dengan atasan, dengan rekan sejawat, komite maupun peserta didiknya untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Ketiga, menyerang komunitas praktisi. Setelah melalui beberapa pendidikan pelatihan dalam program penggerak, menjalankan peran kita sebagai seorang guru agar mampu menggerakkan setiap komunitas-komunitas yang ada di sekolah kita. Menjadi komunitas terkecil di sekolah, kemudian KKG, MPMP, maupun komunitas-komunitas yang lebih besar, agar kita bisa berbagi ilmu, pengalaman baru tentang proses pembelajaran. Terakhir, peran guru penggerak adalah menjadi coach bagi rekan guru. Untuk menjadi seorang coach yang baik, maka dia harus mampu memimpin dirinya sendiri. Setelah itu, dia belajar untuk memimpin orang lain, menjadi pembimbing bagi orang lain, memberi nasihat, memberi solusi setiap masalah, dan sebagai pendamping ketika menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah maupun untuk berbicara terkait dengan masalah-masalah yang ada di dalam pelajaran di sekolah. Sehingga dengan seringnya kita melakukan coach, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi metode dan strategi pembelajaran, maka akan lebih mudah kita mencapai suatu pendidikan pembelajaran yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari beberapa nilai dan peran guru penggerak yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pada slide yang ini saya akan menjelaskan nilai yang terdapat di dalam diri saya sendiri sebagai seorang guru penggerak. Adapun nilai yang terdapat di dalam diri saya sendiri adalah mandiri, kolaboratif, berpihak kepada murid. Peran saya sebagai seorang guru penggerak adalah bagaimana mewujudkan kepemimpinan murid membentuk kelompok belajar. Sehingga pada kegiatan yang ada, saya melatih siswa-siswi saya untuk menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran dalam sebuah kelompok kecil. Setelah itu melatih keberanian mereka untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan teman-teman. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya Yusuf Salanwali akan menjelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak yang telah saya lakukan atau praktikkan selama ini.
Nilai yang saya ambil di sini atau peran yang saya ambil di sini adalah menjadi coach bagi guru lain. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelum saya mendaftarkan diri menjadi guru penggerak, setelah beberapa kali tidak lulus, akhirnya saya merubah haluan. Saya mencoba mengembangkan diri saya lagi. Kemudian saya mengikuti beberapa pelatihan. Yang pertama itu saya ikut pembatik pembelajaran berbasis TIK, di mana di ujung dari pelatihan itu terdapat aksi nyata. Dalam aksi nyata inilah saya menuangkan beberapa pelajaran, merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada saat saya menampilkan aksi nyata tersebut, saya menggunakan beberapa media pembelajaran. Yang pertama, saya menggunakan kode QR, kemudian aplikasi PictureDisk, dan portal rumah belajar, serta evaluasinya menggunakan quiz. Jadi alhamdulillah setelah saya praktikkan di kelas saya pada saat itu, Bapak Kepala Sekolah tertarik untuk saya mengimbaskan kepada rekan yang lain untuk berbagi bagaimana menggunakan quiz untuk evaluasi. Kemudian pada saat itu saya diberikan waktu untuk kepala sekolah. Setelah pulang sekolah itu saya sharing dengan rekan-rekan guru. Setelah itu saya juga mengikuti kegiatan Google Master Trainer, di mana ini diselenggarakan oleh Google sendiri bersama Revo. Jadi di akhir pelatihan juga ada pengimbasan di sana. Saya berkolaborasi bersama rekan guru di sana, kemudian membuat sebuah workshop pelatihan yang alhamdulillah diikuti oleh 170 orang pada saat itu yang ada di classroom. Kemudian alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Nah, baru setelah itu saya mendaftarkan diri lagi menjadi guru penggerak dengan bermodalkan pengalaman di sekolah, pengalaman pelatihan pembatik dan Google Master Trainer yang memiliki nilai guru penggerak, yakni mandiri. Bagaimana saya merefleksikan diri saya, kemudian saya mencoba mandiri untuk mengikuti pelatihan itu karena saya sadar bahwa mungkin pada saat tidak lulus guru penggerak saya minim pengalaman. Kemudian nilai yang selanjutnya adalah inovatif, di mana pada tahun ini saya mengikuti sebuah lomba inovasi tingkat Kota Mataram yang nantinya akan dibawa ke Menteri Dalam Negeri. Alhamdulillah lombanya sekarang sedang dalam penilaian. Mudah-mudahan saya bisa menjadi 10 besar dari pelaksanaan lomba tersebut. Kemudian nilai selanjutnya adalah reflektif, seperti yang sudah saya sebutkan bahwa kita sebagai guru harus sadar diri akan kemampuan kita, kemudian merefleksikannya dan membuat sebuah tindakan atas refleksi yang telah kita buat. Nilai dan peran guru penggerak yang saya miliki adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Salah satu kegiatan yang sudah saya lakukan yaitu melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dengan menyiapkan pembelajaran yang baik, yang kreatif, dan penuh dengan inovatif.
Pembelajaran yang menyenangkan akan membuat murid termotivasi untuk belajar, merasa aman, nyaman, dan bahagia pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal-hal yang saya lakukan dalam aktivitas pembelajaran diantaranya yaitu mengajak murid untuk mencari informasi di laboratorium komputer. Dengan beberapa informasi tersebut, murid akan menjadi lebih luas pemahamannya. Yang kedua, melakukan ice breaking atau bahkan menyelipkan beberapa permainan di sela-sela kegiatan pembelajaran. Selain itu, saya pun sering melakukan diskusi kelompok agar siswa terbiasa melakukan kolaborasi dengan teman-temannya, saling menghargai perbedaan, saling menghormati, dan juga bisa saling berempati terhadap teman. Selain itu juga untuk melatih keberanian dan rasa percaya dirinya, mereka akan saya suruh untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Nilai guru penggerak yang saya miliki dari beberapa kegiatan tersebut diantaranya yaitu berpihak kepada murid, inovatif, dan kolaborasi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang hal yang bisa dilakukan untuk penguatan nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid atau student well-being. Pembelajaran interaktif menggunakan memanfaatkan media-media digital seperti PowerPoint, video-video pembelajaran, dan aplikasi-aplikasi digital lain untuk mempermudah seorang guru dalam menyampaikan materi. Yang kedua, selalu berkolaborasi dengan rekan guru, wali murid, komite, dan stakeholder lain untuk berkomunikasi tentang kemampuan dan potensi minat belajar peserta didik sehingga kita bisa sama-sama menuntun, mengembangkan, mengarahkan karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Seorang guru penggerak harusnya memberi solusi, memberi ide-ide yang bagus, menjadi tempat curhat bagi guru-guru yang lain untuk setiap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah, terutama memberikan solusi terhadap masalah-masalah terkait dengan pembelajaran, berusaha membantu rekan-rekan guru yang lain baik dalam menggunakan media pembelajaran, mempersiapkan perangkat pembelajaran, maupun saling sharing pengalaman tentang cara-cara mengajar yang baik. Yang keempat, mengembangkan kemampuan IT. Jadi seorang guru penggerak harus selalu meningkatkan, mencari berbagai informasi, menambah kompetensinya, terutama dalam bidang IT, informasi dan teknologi, karena sesuai dengan zaman pada saat ini, pada para peserta didik sudah lebih dekat dengan IT, maka guru harus selangkah lebih maju daripada siswanya, sehingga di dalam proses pembelajaran akan bisa memberikan kemudahan. Kemudian yang kelima,
adalah long life education, yaitu pembelajaran jangka panjang. Jadi di mana seorang guru memberikan pendidikan, menanamkan nilai-nilai moral ini adalah untuk masa depan. Yang keenam, reflektif, selalu mengevaluasi setiap kegiatan di dalam pembelajaran. Jadi setelah kami berdiskusi, Pak Ahmad dengan Ibu Sri menuangkan, menjelaskan beberapa nilai yang beliau miliki, kemudian saya juga, akhirnya terbentuklah sebuah rancangan kegiatan yang akan kami jadikan aksi nyata dari nilai dan peran guru penggerak ini. Rancangan kegiatan ini atau nilai guru penggerak yang kami ambil di sini adalah kolaboratif dan inovatif. Kemudian nama kegiatannya pemanfaatan microsite sebagai sumber pembelajaran atau media pembelajaran. Dari mengapa kita mengambil sebuah nama kegiatan kita ini, BIMTEK pemanfaatan ini, kita ingin bahwa guru ini memiliki peran yang sangat penting pada kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, guru harus memiliki kompetensi di bidang IT. Bagaimana kita harus menuntun kodrat anak, yakni kodrat zamannya yang akan semakin maju. Maka diharapkan juga guru mampu memanfaatkan media-media pembelajaran baru yang belum mereka kuasai. Artinya mereka, guru-guru ini, kita ini harus keluar dari zona nyaman kita dan tidak henti-hentinya untuk belajar. Adapun tujuan pertama, meningkatkan kompetensi profesional guru dalam bidang IT agar kegiatan pembelajaran dapat terwujud secara aktif, inovatif, kreatif, dan tentunya menyenangkan. Kemudian tujuan yang kedua yakni memberi kemudahan bagi guru untuk mendapatkan sebuah media pembelajaran. Kemudian menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, dan ini nanti bisa dijadikan sebuah microsite ini dijadikan sebuah media interaktif pembelajaran bagi murid. Pun gambaran singkat, Bapak Ibu. Gambaran singkat kegiatan kita ini, kita mulai dari perancangan, tentunya menyusun kegiatannya seperti apa, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk bisa mengajak juga rekan-rekan guru. Kemudian pada saat pelaksanaan nanti kita akan membagi materi yang akan kita bawakan ini menjadi 3 bagian yang sama-sama akan kita kolaborasikan. Di kegiatan akhir nanti akan ada penguatan, refleksi, dan tentunya nanti kita akan langsung menghasilkan sebuah produk. Berikut ini kita mengusung tema dalam kegiatan ini, yakni temanya aku tahu, aku bisa. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali kita sebagai guru sering sekali sudah tahu namun belum bisa. Semoga dengan agenda kegiatan kita ini nantinya kita bisa mengajak rekan-rekan guru untuk jangan hanya sekedar tahu namun juga bisa mengaplikasikan. Nilai dan peran calon guru penggerak yang ingin ditumbuhkan dalam kegiatan pemanfaatan microsite ini. Untuk nilai guru penggerak yang ingin ditumbuhkan adalah kolaboratif,
inovatif, dan mandiri. Sementara untuk peran guru penggerak yang ingin ditumbuhkan adalah sebagai coach bagi rekan guru. Satu-satunya orang yang perilakunya dapat kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Ayo mulai dari diri sendiri, hal yang terkecil dan yang terpenting mulai saat ini. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih, semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat. Salam dan bahagia dari kami, kelompok 1C, calon guru penggerak angkatan 8. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.